Oke, ya, kembali lagi ke channel calon aktuaris. Semoga, bukan, gue lupa intronya anjir. Welcome pokoknya ke channel aktuaris. Di sini gue bukan mau so jago atau mau so pintar atau mau so ngajarin, tapi gue di sini cuma mau sharing gimana cara gue mengerjakan soal atau memahami suatu materi. Semoga kalian yang join channel ini atau nonton channel ini jadi aktuaris beneran. Let's go. Gelo, ini video pertama gue di semester 6, men. Oke, jadi untuk permulaan gue bakal ngebahas responsi PKD. Responsi pertama, proses winner dan lema itu. Jujur ini menurut gue bab susah, men. Oke, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, anjrit, emang gue dosen ngomong pelajaran. Sebelum kita belajar, ada lebih baiknya kita berdoa karena gue yakin kita nggak bisa melakukan ini sendirian. Berdoa dimulai. Oke, jadi untuk video pertama gue di 2020 ini, 26 ini anjay. Gue bakal kita bakal ngebahas bab 14 itu proses winner dan lema itu. Tapi gue cuma bahas responsinya aja ya. Karena gue nggak berani lah kalau bahas mata kuliahnya. Oke, so ya udah. BTW seperti biasa ya, gue mau jelasin kalau di sini gue bukan so jago, bukan mau so pinter. Gue mungkin aja salah, so bisa perbaiki aja kalau gue ada kesalahan konsep, kesalahan jawaban, kesalahan nulis or something like that. Atau mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa ke PC gue atau komen. Iya ya. Oke, sekarang kita latihannya ada satu 2 3 4. Tapi yang soal keempat ini nggak gue kerjain karena harus di Excel ya. Gue mager bro. Gitu. Oke, yang pertama langsung saja 14,3. A company cash position measure in. Udah langsung aja ya intinya ya, gue malas baca soalnya. Jadi sebuah perusahaan ini punya posisi uang cash itu kita notasiin sebagai X. Diukur dalam satuannya ini juta dolar ya. Eh, Mengikuti generalize proses winner di per umum dengan drift rate-nya itu 0,5 per quarter dan varian rate-nya itu 4 per quarter. Ditanya berapa nilai X company initial cash nilai X agar pada akhir tahun pertama perusahaan memiliki uh, peluang kas negatifnya itu kurang dari 5% gitu. Oke, kita punya dikasih tahu drift rate. Drift rate itu apa? Drift rate itu adalah sebelumnya kita harus taruh definisi proses winter di perumum. Proses winter di perumum itu memiliki notasi, definisi, ya I don't know like lihatlah. Delta X sama dengan A delta T ditambah B epsilon. Gue baca epsilon ya, gue lupa baca apa. Akar delta T. Dimana nanti delta T-nya adalah satuan waktunya itu ya. Satuan waktunya dari waktu ke 0 sampai ke waktu T. Seingat gue tuh begitu. Gitu. Oke, karena di sini diketahuin drift rate-nya ini adalah 0,5 per quarter, per kuartal. Jadi ya udah kita nanti untuk drift rate per tahunnya tinggal 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Terus variance rate-nya kan di sini variance rate ya. Variance rate-nya itu 4 per kuartal, berarti kita dikali 4 aja jadi 16. Maka untuk drift rate dan variance rate per tahunnya itu karena kita harus satuan waktu dalam tahun ya. Dalam semua konteks di sini. Jadi A-nya itu 2, 2 per tahun dan B-nya ini B kuadratnya ini variance rate-nya itu adalah 16 per tahun. Oke, karena diketahui follows a generalized winner process, jadi udah pasti ini kita proses winner di perumum. Kita punya begini, delta X sama dengan A delta T ditambah B epsilon akar delta T. Yang dimana delta X ini berarti kita bisa substitusi dengan nilai-nilai yang ada di sini. Jadi delta X itu sama dengan A-nya 2, akar delta T-nya 1 karena kita satu tahun kita ditanya cash position by the end of 1 year gitu. Jadi 2 ditambah 4 dikali si epsilonnya ini kan. Akar 1 1. Jadi kita punya delta X ini persamaan adalah 2 ditambah 4 epsilon. Dengan kita harus ingat epsilon ini menyebar normal 0,1. Gitu. Nah, gue kasih gambaran dulu. Jadi
eh kita ditanya nih, how high does company initial cash? Kita tanya X0, tapi ketentuannya adalah dia itu peluangnya itu kurang dari 5% untuk memiliki cash yang negatif di akhir tahun pertama. Jadi kalau kita punya tarik garis gini dari T0 sampai T1, jadi kita harus cari X0-nya nih. Tapi dengan ketentuan di X1 ini peluangnya itu peluang X1 kurang dari 0 itu harus peluang duit X1 ini negatif itu kurang dari 5% gitu. Jadi kita bisa menggunakan, nanti kita pakai konsep distribusi normal kayak gitu. Nah, ini dapat dari mana nih? Kenapa karena kita mau cari gini, karena kita kan nanti mau carinya gini kan. Peluang X1 ini negatif dengan kita mencari X1 negatif dengan peluangnya itu kurang dari 0,05 atau 5%. Kalau kayak gini, ini kita bisa deketin dengan distribusi normal kan. Distribusi normal. Nah, kalau kita mau cari distribusi normal, eh, kita harus tahu X1 ini menyebar apa, kayak gitu. Gimana cara carinya? Oke, gue di sini membandingkan dengan siapa namanya? Jadi kalau kalian buka archive untuk PKD ini udah ada solusi-solusinya ya. Walaupun beda edition solusinya, cuman yang gue lihat sih sama sih. Jadi gue awalnya nggak ngerti nih kenapa dia begini. So mungkin kalau ada yang ngerti cara buku bisa ngikutin cara buku, tapi cara gue begini. Dan gue nggak tahu sih cara gue ini sama kayak buku atau enggak, maksudnya bener apa enggak. Tapi istilah sama. Jadi kita cari nih, kita lihat ya. Oke, kita perlu tahu ya. Ini dari jarak dari sini ke sini itu sama aja kayak delta x. Oke? Delta x yang dimana delta x ini adalah x1 dikurang x0. Oke? Gitu, simple. Nah, kita cari nih nilai harapan delta x. Kita nyariin. Oke, sebelum itu sorry gue lanjut. Berarti nanti x1 ini berarti kan gini dong. Berarti kalau kayak gini x1 sama dengan x0 ditambah delta x. Nah, setuju dong kayak gitu. Jadi kita bisa cari si X1-nya, sebaran X1-nya. Kita cari dulu nih nilai harapan dari delta X. Nilai harapan dari ini. Kita substitusi gini. Nilai harapan dari konstanta keluar. Ditambah 4. Konstanta juga keluar nilai harapan dari si epsilon. Nilai harapan si epsilon tadi apa? 0. Jadi 4 dikali 0. Jadi 0. Jadi cuma punya 2. Gitu. Jadi nilai harapan dari delta X ini adalah 2. Terus varian dari delta X. Varian dari konstanta keluar. Di sini 0 dong. Ditambah varian dari 4 dikali epsilon. 4-nya keluar jadi 4 kuadrat. Dikali V pangkat. Dikali varian dari epsilon. Varian dari epsilon itu 1. Jadi delta X ini menyebar 2, 16. Gini. Mana ada gue terus kayak? Nggak ada anjay. Jadi delta X ini menyebar normal 2,16. Kayak gitu. Oke. Nah, lalu ingat delta X itu sama dengan XT min X0, di mana XT di sini X1 ya, kalau gue itunya. Jadi, XT ini sama dengan X0 tambah delta X, yang di mana berarti di sini X1 sama dengan X0 ditambah delta X. Oke, jadi kita cari nih, kan kita mau cari sebaran X1 kan. Kita mau nyari sebaran X1. Jadi sebaran X1, kita cari nilai harapan dan variannya. Nilai harapan dari X1 itu sama dengan X0 ditambah delta X kan. Nilai harapan konstanta kan ini. Nanti X0 ini kan berupa nilai initial case-nya berapa. Jadi kita nilai harapan dari konstanta ya konstanta itu sendiri ditambah nilai harapan dari delta X. Konstanta juga kan nilai harapan dari delta X tadi 2. Jadi X0 tambah 2. Terus varian dari X1-nya berapa? Varian dari X0 ditambah delta X. Varian dari X0 itu, jadi varian X0 ditambah varian delta X. Gitu. Nanti kan varian dari X0 ini karena angka jadi konstanta, jadi keluar jadi 0 kan. Dan jadi 0. Jadi kita tinggal cari varian dari delta X. Varian dari delta X kan tadi udah cari 16. Maka X1 ini akan menyebar normal X0 ditambah 2 dengan rata-rata dengan mu X0 tambah 2 dan ragamnya itu 16 kayak gitu.
Nah, kita bisa lihat nih, dapatnya begini X1 menyebarnya. Nah, kan kita ditanyanya ini peluang, kita tanya inisial case-nya X0, agar kemungkinan kasnya ini negatif setelah tahun pertama itu kurang dari 5%. Jadi kita bisa tulis kayak gini, peluang pada X1 ini negatif, peluang satu ini negatif, cash X1 ini negatif dengan peluangnya itu kurang dari 5%, 0,05 gitu, paham nggak? Kalau gue mikirnya gitu, karena kita ditanyakan X1 ini harus negatif, cashnya negatif, peluang cashnya itu negatif di X1, yang dengan peluangnya itu harus kurang dari 0,5 gitu. Oke, karena ini X1 ini kan tadi menyebar normal X plus 2 min 16 kan. Jadi kita harus normal bakuin. Kalau misalnya masih ingat di StatMat atau di manapun gue ingat sih StatMat ya. Di normal bakuin, misalkan peluang X kurang dari 0. Kita menormal bakuin, itu kan nanti jadi peluang X kedua ruas dikurang mu dibagi akar sigma kuadrat. Kurang dari 0 dikurang mu per akar sigma kuadrat. Ini kan bakal jadi normal baku kan, dengan nilainya itu adalah 0 min mu per sigma kayak gitu. Jadi langsung aja kita bakuin. Kalau misalnya kita bakuin nanti dapatlah begini. Peluang Z kurang dari minus X0 plus 2 per 4. Yang mana ini kurang dari 0,05. Nah, jika kita lihat dari tabel Z, peluang Z kurang dari minus 1,645 itu sama, sorry. Ketika kita cari di tabel Z, peluang Z kurang dari sesuatu yang menghasilkan 0,05 itu adalah ketika minus 1,645 kayak gitu. Jadi kan kita mau cari yang di sini nih, kita mau nyari yang di sini ya kan. Kita butuh sesuatu, kita mau cari X0. Jadi kita cari nilai yang ini kan. Nah, peluang Z itu 0,05 itu terjadi ketika Z-nya itu kurang dari si minus 1,645 gitu. Karena kedua ini sama nih, ini kan sama, ini menghasilkan 0,5, ini 0,5. Maka kita bisa ambil persamaan yang di sini dong, ini sama dengan ini gitu. Karena ini menghasilkan 0,05 juga, menghasilkan 5% juga. Jadi kita bisa tulis kayak begini kan, kita sama ini sama dengan ini. Coret-coret, nanti X0-nya akhirnya dapatnya 4,58. Maka peluang perusahaan mengalami posisi kas negatif setelah 1 tahun adalah kurang dari 5%, adalah memerlukan kas awal sebesar 4,58 juta dolar ya. Ini gue lupa dulu sejutanya. Juta kan ya tadi. Dalam juta dolar. Iya, begitu ya. Begitu. Jadi gue lupa ya. Ini konsepnya gini atau enggak, tapi intinya pakai normal baku lah. Jadi pertama ini kita cari, kalau gue, jadi kan kita mau cari X0. Gimana cara cari X0 dengan diketahuinya nih peluang X1 ini tuh bakal negatif dengan peluangnya itu kurang dari 5%. Berarti kita cari dulu nih sebaran dari X1. Sebaran X1 kita cari dari delta X-nya dulu karena kita dikasih tahu ini mengikuti proses winner di perumum. Winner di perumum kan. Nanti dapat delta X-nya baru kita cari sebaran X1-nya. Karena dia bahkan mengandung X0-nya kan. Kita dapat mengandung X0-nya, dikerjain, terus kita pakai normal baku dengan menghitung peluangnya yang kurang, yang negatif itu, dapat deh nanti hasilnya X0-nya begini. Kalau kalian lihat di solution, hasil juga sama kok. Tuh. Yap, yap, yap. Begitu. Bentar, bentar, bentar. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal nomor 2 ya. Ntar ya teman. Oh teman-teman, so iya banget gue anjing. Ntar guys.
Nah, selanjutnya ini nomor 14.5. Langsung aja intinya. Oke, kita baca dulu deh. Consider a variable S that follow the process ds sama dengan mu dt ditambah sigma dz. For the first 3 years, mu-nya itu sama dengan 2 dan sigma-nya itu sama dengan 3. For the next 3 years, mu-nya itu sama dengan 3 dan sigma-nya itu sama dengan 4. If the initial value of the variable is 5, what is the probability distribution of the value of the variable at the end of year 6? Dia tanya gitu kan. Oke, kalau misalnya ada juga di solusi kok. Tadi soalnya nomor berapa? 14.5. Nah, ini 14.5 kalian bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ya, kayak begini. Cuman gue tuh nggak ngerti, karena apa sih maksud penjelasan ini? Gue tuh nggak paham, karena apa yang dijelasin Pak Doni sama solution tuh beda ya. Mungkin solution cara cepet ya. Oke, akhirnya gue merumuskan masalahnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini adalah proses winner di per umum dengan drift A itunya sama dengan mu dan B-nya itu sama dengan sigma ya. Karena A dan B-nya ini konstan. Jadi proses winner di per umum ini terkenal proses winner di per umum ini terkenal dengan ciri-cirinya yaitu A dan B-nya itu konstan. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk kasus kontinu. Dan kita bisa jadi discrete itu jadi kayak gini. Delta S sama dengan A delta T tambah B epsilon dari akar delta T. Karena dz-nya itu sama dengan ini. Gitu. Oke. Karena diketahui S0 itu adalah 5. Nah, jadi kita mau cari S6 ini menyebar apa kan? Kalau ditanya S6 ini menyebar apa? Ya bisa bikin kayak gini dong. Gue bikin timeline gini. Jadi dari 0 sampai 6. Kenapa di sini ada 3? Karena dia bilang 3 tahun pertama ini dia punya sebarannya sendiri dan 3 tahun selanjutnya punya sebaran sendiri. Nah, berarti kita bisa bikin timeline gini. Delta S3. Nah, sebenarnya namanya terserah sih, tapi gue di sini namanya delta S3 sama delta S6. Nah, pertama-tama karena kita butuh ini, ingat nanti kan S6 ini kita bisa cari dengan S6 sama dengan S0 ditambah delta S3 ditambah delta S6. Kayak gitu. Kita bisa cari kayak begitu. Kenapa ini dipecahkan? Maksudnya biasanya bisa aja nih langsung di sini kan. Kenapa ini dipecah? Karena sebaran di 3 tahun pertama. 3 tahun pertama dan 3 tahun selanjutnya itu sebarannya berbeda. Kayak gitu. Oke, so kita cari sebaran delta S3 dulu. Yang dimana sebaran 3 tahun pertama dulu. Yang dimana kita bisa cari aja nilai harapan dari delta S3. Itu sama dengan, karena dia bilang menggunakan proses winner di per umum. Oh enggak, sorry. Gue yang bilang itu proses di winner di per umum. Karena ini adalah proses winner di per umum dengan kita bisa lihat ya. Di sini mu A-nya itu mu dan B-nya itu adalah sigma. Yaudah kita bisa pakai rumus yang ini aja ya. Kita pakai yang discrete. A dikali delta T ditambah B epsilon akar delta T. Delta T-nya ini ada berapa? Karena ini ada 3 tahun dari 0 ke 3, maka akar delta T-nya ini sama dengan 3. Oke, gue tulis sini ya. Akar delta T sama delta T sama dengan 3. Karena dari ke sini 3 ya. Dari sini ke sini itu 3 tahun. Oke. Langsung kita masukin ke persamaan-persamaannya. Di sini apa? Di sini A, di sini mu. Mu-nya kan 2. Lihat nih, mu-nya 2. Terus di 3 ini delta T. Delta T 3 kan. Dikali 3 ini B-nya. B-nya ini apa? Sigma. Sigmanya berapa? Sigmanya ini 3 kan. Dikali epsilon akar dari delta T. Delta T kan 3 gitu. Ingat ya, epsilon itu menyebar normal 0,1. Dimana berarti nanti nilai harapan itu 6 ditambah 0 sama dengan 6 gitu. Jadi kan 2 kali 3 6. Karena di sini ada nolnya, nilai harapan dari epsilonnya itu 0, jadi 0. Jadi ya 6. Terus kita cari varian dari varian dari delta S3 gitu. Variannya kan tinggal 2 dikali 3 ditambah sama kayak di atas. Cuman kan karena ini konstanta, keluar bakal jadi 0. Ditambah 3 keluar jadi kuadrat. Terus akar 3 keluar jadi 3. Dan epsilon, var dari epsilon itu 1. Maka jadi 9 kuadrat dikali 1 dikali 3. Yang ada 27. Maka akar delta, sorry.
maka delta S3 itu akan menyebar normal 6,27 kayak gitu. Terus kita cari sebaran dari delta S6 gitu. Nilai harapan dari delta S6 sama aja kayak tadi, cuman kan yang beda nanti di mu sama sigmanya. Substitusi aja, berarti di sini mu-nya 3, sigmanya 4, di sini mu-nya 3, sigmanya 4. Akhirnya didapatlah menyebar si delta S6 ini menyebar normal 9,48 kayak begitu. Nah, kita disuruh, oke, sekarang kita cari deh sebaran S6. Karena kan yang tanya itu, what if the probability distribution of the value of the variable at the end of year 6 gitu. Kita cari sebaran 6. Tadi kan gue udah tulis di sini. S6 itu sama aja kayak S0 ditambah delta S3 ditambah delta S6 gitu. Maka nilai harapan dari S6 tinggal nilai harapan dari sini dong. Nilai harapan dari ini bisa dipecah jadi kayak gini. Nilai harapan dari S0 berapa? S0 kan 5. Nilai harapan dari sebuah konstanta itu sendiri. Nilai harapan S3 berapa? 6. 6. Nilai harapan S6, delta S6, sorry, 9. 9. Jadi 5 tambah 6 tambah 9 sama dengan 20. Terus varian dari S6 kita cari. Berarti kan varian dari ini. Varian dari konstanta. Varian dari S0. S0 kan konstanta 5. Varian dari 5, 0. Varian dari delta S3 tadi kita udah tahu kan, 27. 27. Terus varian dari delta S6 udah tahu 48. 48. 20. Jadi dari S6 ini memiliki nilai harapan 20 dan ini apa? Variannya itu 75. Maka S6 ini menyebar normal 20 dengan mu 20 dan sigma kuadrat dengan variannya atau sigma kuadrat itu 75 kayak gitu. Kayak gitu. Kalau misal kalian kalau kita ngecek di buku jawabannya juga sama kan? Normal 20 75. Sih sama. Cuman gue nggak ngerti sih. Karena di buku tuh cara cepet ya. Kalau gue mungkin nggak jago jadi harus kayak begini. Gitu, bro. Oke, sekarang ke soal terakhir ya. Gue nggak ngerjain soal yang ini, yang terakhir karena disuruh pakai Excel tau gue. Sabar pakai Excel gak sih? Lo kan pakai Excel gue mager. Oke, mana ya? Oke, sekarang 14.10. Suppose that a stock price S follow geometric Brownian motion with expected return mu and volatility sigma. Dia itu persamaannya ds sama dengan mu s dt ditambah sigma s dz. What is the process followed by the variable s pangkat n? Show that s pangkat n itu also follow GBM. Nah, untuk sebuah GBM ini setahu gue ya, cemiu, koreksi kalau gue salah ya, GBM ini terjadi ketika kita sudah melalui yang namanya proses Ito. Karena proses Ito ini, A dan B-nya ini merupakan fungsi yang bergantung terhadap S dan T. Oke? Yang dimana berarti AGT, AG, T sama B, G, T. Coba, let's see ya. Lihat nih. Nah, nih, lema itu. Oh, sorry, proses itu dulu. Nah, proses itu tuh kita punya kayak gini. Lihat nih. Kan teman-teman bisa lihat kan, ini proses itu nih. Proses itu awalnya itu ada di. Nah, proses itu tuh ini. Kenapa kita bisa bilang, kenapa gue bisa bilang, sorry, GBM itu bagian dari proses itu? Karena, lihat nih, GBM itu, proses tersebut dikenal sebagai gerak Brown geometrik atau geometric Brownian motion GBM. Dengan seperti ini nih, delta S sama dengan mu S delta T ditambah sigma S epsilon akar delta T. Sedangkan proses itu delta X dikali dikali apa ini? Delta X sama dengan AXT delta T ditambah BXT. Nah, GBM gue bilang adalah bagian dari proses itu karena kan kita bisa lihat di sini mu, oke, kita bisa lihat mu S
di mana S ini adalah fungsi yang bergantung terhadap S. Jadi bukan konstan. Jadi kalau misalnya S ya berubah, dia akan berubah juga. Oke? Jadi bukan sebuah hal yang konstan gitu. Maksud gua, kan kita misalkan punya gini nih. Kita punya A. A itu kan sama dengan mu. Ini konstan. Iya kan? Kalau misalnya kita punya A S, T itu jadi mu S, ini kan nggak konstan. Ini tergantung nilai S-nya kan. Bener nggak gua? Gitu. Makanya kenapa gue bilang proses GBM ini merupakan bagian dari proses ITO. Nah, di sini gue udah bikin ya. Jadi proses ITO itu tidak konstan. Terus kalau misalnya A dan B-nya itu konstan, itu adalah winner di per umum. Dan kalau A-nya itu 0 dan B-nya 1, itu winner biasa. Gitu. Berarti langsung aja. Tapi kalau nggak salah di sini gue ngebuk. Ya. Nah, misalkan deh, kenapa gue bisa bilang dia itu dari proses ITO? Proses itu bisa diselesaikan dengan lemma itu. Dan nanti akan menjadi sebuah bentuk lah, setahu gue gitu. Nah, misalkan di sini dia bilang suppose that stock price as following geometric motion. Oke, misalkan G ini GST ini adalah fungsi dari S. Jadi maksudnya ini kan kita tahu kalau di Bapak itu nulis GST sama dengan S misalkan, fungsi S. Jadi G ini adalah fungsi dari S. Gitu. Oke. Nah, maka misalkan jika mengikuti lemma itu, apakah didapat GBM juga? Kalau gue pertama nggak buktinya gitu. Sebenarnya nggak harus gini langsung sih. Kita tahu lemma itu tuh bentuknya begini. Ini lemma itu untuk harga saham. Jadi dia tuh makanya S stock gitu. Kita cari nih do G per do S, do G per do T, do kuadrat G per do S kuadrat tuh berapa? Ya udah karena kita punya fungsi G-nya itu sama dengan S, turunan S turunan S terhadap S berapa? 1. Nah, turunan eh, kedua kali dari S itu berapa? Kita tuh turunin pertama 1, kayak turunin 1 lagi terhadap S ya 0. Ya udah 0. Terus turunan G terhadap T itu di sini karena S-nya karena G itu sama dengan S fungsinya. Jadi turunan S terhadap T ya 0 gitu. Maka kita substitusi aja nilainya bla 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 didapat DG sama dengan mu S dt tambah sigma S dz. Yang dimana karena G ini sama dengan S didapatlah begini. Nah, sesuai dengan GBM dengan fungsi GST itu sama dengan S. Kayak gini kan. Kita mengikuti GBM tuh. Oke. Selanjutnya uh, lanjut nih. Misal sekarang kita yang dari soal, kita lihat apakah S pangkat N ini follows GBM. Jadi fungsinya ini, GST ini sama dengan S pangkat N. Kita akan gunakan lemma itu untuk saham, yang dimana ada di sini. Nah, kita cari do G per do S, do G per do T, do kuadrat G per do S kuadrat. Kita cari. Dimana masing-masingnya begini. Gue yakin kita bisa lah menyelesaikan ini ya. Terus setelah itu kita substitusi. Nanti do G per do S itu NSN-1 dikali mu S ditambah 0 karena di sini 0 ditambah setengah do kuadrat G per do S kuadrat itu N dikali N-1 pangkat N dikali N-1 dikali S pangkat N-2 dikali sigma kuadrat S kuadrat dt ditambah ya ini do G per do S kan N dikali S pangkat N-1 dikali sigma dikali S dz gitu. Terus ya udah kita sederhanain dapatlah nanti hasilnya begini kan. Terus kalau misalnya kita sederhanain lagi kan tadi G itu sama dengan SN. Dapatlah begini. Terus dapatlah total bentuknya begini. Maka SN ini mengikuti geometrik Brownian model dengan nilai harapan return ini, nilai harapan returnnya ini ya, dan volatilitasnya adalah ini, kayak gitu. Jadi ini ya mengikuti GBMCS pangkat N ini, karena solusinya kita bisa lihat juga ya di sini. Karena ya itu juga bisa diselesain pakai si itu. A man called Otto. No. What if G tuh, if G sama dengan S pangkat N dan bla 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 using itu lemma DG real. This show that G sama dengan SN following geometric motion where the expected return is begini.
and the volatility is begini. The stock price has expected return of mu and the expected value of ST is ini kan kalau ST tinggal S0 di future value kayak gitu. Kalau oh enggak ini future value-nya ya. Kayak gitu. Ya, oke. Itu aja sih. Intinya kalau menurut gue di bab ini kalau untuk soal yang dua awal ini kan kita menentukan sebaran ya. Itu ada di PPT Bapaknya yang awal-awal tuh di tipe-tipe yang pertama-tama ini nih. Yang contoh pertama-tama gini. Terus kalau misalnya untuk yang udah soal kayak nomor 3 gitu, itu udah mesti proses-proses kan. Kayak intinya tahu aja gitu prosesnya tuh apa yang ngebedain. Jadi kan kalau menurut gua proses winner itu A-nya 0, B-nya 1 kan tadi. Terus eh, proses winner di perumum A-nya sama B-nya ini konstan. Terus kalau misalnya proses itu A sama B-nya ini adalah fungsi dari X dan T atau S dan T tergantung lah. Saya fungsi dia tuh nggak konstan gitu. Tadi gue ngomong kontinu ya, mesti nggak konstan lah tadi. Kayak gitu. So segitu aja untuk responsi pertama PKD. See you next video. Bye. Kalau ada bingung tanya-tanya aja ya.